suarana jauh-jauh tongos masendang mi tung toro parbegu dina holomi tongos masendang mi tongos barita na uli mandungo inamodumi tongos barita na uli mandungo inamodumi abege maangguk na jauh-jauh tongos masendang mi aurupi ma akan lilui tongos masendang mi tongos barita na uli mandungo inamodomi tongos barita na uli mandungo inamodomi nang saitar hicupit ni roham tongos masendang mi barita hon hata hangoluani tongos masendang mi tongos barita na uli mandungo inamodomi tongos barita na uli mandungo inamodomi yang saya hormati Sekretaris Jenderal Amang Pendeta Brawijaya Tahuluk, yang saya hormati Ketua Panitia Aman Insinyur Henry Lukan Gaul, dan seluruh Bapak Ibu Amang Ina beserta seluruh jemaat yang berhadir pada siang ini. Saya mohon maaf, pastinya saya datang terlambat karena terus berjalan acara. Tapi saya sebenarnya akan mewakilkan wakil saya, calon wakil, yaitu Bapak Hasan Basri Sagala. Tapi nggak tahunya tidak bisa juga karena waktunya ke tempat yang lain. Beliau 50 tahun mas, usia yang tak tepet lagi, usia yang
mudah-mudahan usia yang sudah bisa menunjukkan suatu kemampuan kita untuk kita bersama membangun bangsa ini melalui merawat Sumatera Utara yang kita cintai. Dengan merawat Sumatera Utara, pastinya kita bisa bersama menjadikan Indonesia raya, menjadikan Indonesia negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara saya ingin banyak sebenarnya berbicara, tapi karena waktu yang singkat, dari waktu saya akan datang dan saya akan berkomunikasi, kita tak akan bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi, saya butuh bersama, karena kita sesama umat Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan di atas dunia ini. Ada orang yang pegang saya atau saya Islam, beberapa orang yang tak mengerti hanya Islam yang masuk surga, yang tak Islam berarti tak masuk surga. Karena Nasrani juga menyatakan itu. Hanya Kristen yang masuk surga, karena yang bukan Kristen ibarat domba-domba sesat. Begitu juga Hindu, Buddha tak akan memperoleh nirwana. Jadi semua tak akan ada karena semua masing-masing ego pada pendapatnya. Tak pernah orang berkata hanya orang lain yang masuk surga. Saudara-saudaraku, kalau semua tak masuk surga, berarti orang nanti tak mau beragama. Yang tak beragama itulah yang masuk surga. Itu saya mohon dipahami ini semua. Kenapa kita beragama? Karena kita mencari suatu kebaikan, mencari berkah kata orang Islam, mencari berkah kata orang Nasrani. Semoga Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita, dan saya berdoa semoga Tuhan selalu memberkati semua yang ada di dalam ini dan di luar. Semoga kita selalu dalam lindungan. Terima kasih. Saya mohon setelah saya ngomong ini, saya izin keluar karena saya harus menepati janji dan juga kegiatan di tempat-tempat yang lain. Bapak, makanya kalau kita mungkin sekali berjumpa, karena saya juga perlu bikin yang jadi kita lebih dari di Depok atau di Baru, dan belum Epokan tahun 2002 hidup ini lagi support keluar dari Baru. Cuma persoalan belum selesai. Di bikinnya tak investigasi kami selesaikan itu waktu awal dulu. Harapan kami nanti seperti yang katakan tadi, dari waktu akan datang lagi. Kami harap bahwa ketika Bapak datang kembali sudah turun definitif. Amin Pak ya. Ya, jadi demikian sebagai informasi dari kami di Kota Persekutuan, kami mengurusi Bapak, mengurusi banyak Bapak, dan Tuhan memberkati dan Tuhan menjadi Bapak untuk berjuang di pilkada tahun 2024. Semoga Tuhan mendengar dulu kita seperti harapan kita, Bapak bisa menjadi gubernur DPD 2022. Itu harapan kami dulu. Dengan dulu sini kami kita kata Bapak. Tuhan berkati. Oras, kami sini.
meskipun ada potensi saya juga buat data. Saya terima kasih banyak saya Ibu Losi. Untuk itu ada suatu kearifan lokal dan kita. Saya juga menitipkan sesuatu nanti yang akan diserahkan kepada panitia. Terima kasih semuanya. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua, salam sejahtera Bapak Ibu semua. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Pendeta M. Semadana SMH Bishop BPB, Bapak Pendeta BPB Maulid PH Sekjen BPB, Bapak Ibu Majelis Besar BPB, Bapak Insinyur Agung Bambang sebagai Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia, Bapak Ketua SMU dan sahabat-sahabat saya yang berhadir di sini, ada juga yang bersama saya hadir di sini, sahabat saya Pak Boy Nangka Tadikan, Sekretaris Tim Pemenangan kami dan Bendahara Umum DPC dari Perjuangan Masyarakat. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang berhadir pada siang hari yang berbahagia ini, saya mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian. Saya merasa sangat terhormat bisa menjadi bagian dari keluarga besar BPB yang hari ini merayakan prajubileum 20 tahun ini. Terima kasih sudah beri kesempatan kepada saya untuk berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya sedikit perkenalan dulu ya Bapak Ibu ya. Boleh Bapak Ibu sekalian? Boleh Bu? Boleh Bu? Saya Pendeta Manjaya, saya lahir besar di Medan. Latar belakang pendidikan saya sekolah SD, SMP, Harapan, SMA di SMA Negeri 1. Lulus dari SMA Negeri 1, saya masuk ke Fakultas Kedokteran USU, tamat kerja sebagai dokter, dan selanjutnya saya melanjutkan pendidikan spesialisasi saya di bagian ilmu berdasar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di FKUI Jakarta. Saya ketika pendidikan tersebut saya diminta menjadi staf USU, saya ujian jadi staf USU, saya mengajar di USU, S3-nya di USU, profesornya di USU 5 tahun yang lalu. Jadi 5 tahun yang lalu saya jadi profesor. Waktu itu saya jadi profesor termuda untuk berdasar se-Indonesia. Luar biasa. Itu bukan targetnya sebenarnya, cuma memang karena kerja-kerja kita, maka pemerintah menghargainya dengan memberikan gelar profesor. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu ada
pertanyaannya, kenapa ini kok profesor, dokter berdasar terus nyalon jadi calon wali kota? Ini pasti pasiennya udah nggak ada lagi kayaknya. Enggak ya Bapak Ibu ya. Hari ini sebenarnya karir saya itu sedang bagus-bagusnya. Masa kerja saya masih 28 tahun lagi. Penghasilan saya cukup baik dan saya punya fasilitas jalan-jalan keluar negeri 3 sampai 5 kali setahun untuk workshop, kongres, seminar, penelitian dan macam-macam. Dan ketika saya mendaftar menjadi calon wali kota 29 Agustus yang lalu, maka semuanya harus berhenti. Jadi masa kerja 28 tahun tadi berhenti pada hari itu, penghasilannya berhenti, dan jalan-jalan keluar negerinya berhenti. Jadi kalau Bapak Ibu ada tanya pengen, yang memang itu jalan-jalan keluar negeri nggak bisa lagi, berhenti. Ya, nah pertanyaannya, kenapa mau? Kenapa mau berkorban seperti itu? Bapak Ibu sekalian, itu memang pengorbanannya. Tapi kenapa saya mau melakukan pengorbanannya adalah karena Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita abai, kita hanya berpikir tentang diri kita, anak kita, istri kita saja, kita tak mau peduli dengan hal-hal yang lain. Ke depan, pada saat anak-anak kita tumbuh dewasa nanti, kemungkinan mereka akan jadi penumpang di negeri kita ini. Negeri kita ini akan dikuasai oleh orang-orang asing, agen-agen asing yang tidak peduli dengan bangsa mereka. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sebagai bangsa Indonesia itu dilihat secara internasional karena negeri kita yang kaya, negeri yang punya sumber daya yang luar biasa, airnya berkelimpahan, tidak kekurangan. Orang melihat kita, apa yang mau mereka lakukan? Mereka mau masuk untuk mengambil kita. Bagaimana caranya? Mereka memecah belah kita. Mereka membuat konflik di antara kita. Hal-hal yang tidak penting menjadi sesuatu yang membuat pertikaian di antara kita. Dan hari ini kalau kita abai dengan itu semua, maka kita akan dikuasai oleh mereka. Saya bisa cerita lebih panjang, lebih detail kalau Bapak Ibu ingin tahu informasi. Tapi hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ini saatnya untuk kita bersama untuk bersama-sama berjuang untuk masa depan anak-anak. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang saya sampaikan sebagai bentuk dari sebuah perjuangan. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu agak terkatakan offense apa yang saya katakan. Perjuangan pertama yang perlu kita lakukan adalah ketika nanti pilkada ada sejumlah orang memberikan uang untuk memilih calon tertentu, Bapak Ibu harus berani untuk menolak. Berani menolak. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu terima dan orang tersebut menang, maka yang kita dapatkan bukan pemimpin terbaik, tapi pejuang terbaik. Dan kalau pejuang terbaik yang kita dapat, mereka nggak peduli anak kita mau sekolah seperti apa. Mereka nggak peduli kalau kita sakit mau berobat seperti apa. Yang mereka pedulikan hanya bagaimana cara cepat mengembalikan modalnya dan bagaimana secepatnya memeluk keuntungan dari negeri kita yang tercintai. Jangan pernah lakukan itu lagi. Yang lalu biarkan berlalu. Kenapa? Karena kalau kita kemarin pilihkan pemilihan legislatif, kota Medan aja Bapak Ibu sekalian, ada 50 orang anggota legislatif. Kalau salah pilih satu, ada 49 orang yang membenarkannya, bisa mengajaknya ke jalan benar. Salah pilih 10, ada 40 orang. Salah pilih 20, ada 30 orang yang bisa mengajaknya ke jalan benar. Tapi pilkada nanti 27 November, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, kita akan pilih satu. Dan kalau kita salah pilih,
bubar ke 5 tahun ke depan. Jadi jangan biarkan kita memilih pemimpin yang sama. Jangan biarkan itu terjadi di Indonesia. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin titip pesan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat hari ini, Ibu lihat saya, Bapak lihat saya, ini orang kelihatannya bersemangat dan pendidikannya bagus, punya pengorbanan, kayaknya layak untuk dipercaya. Kalau Bapak Ibu percaya dengan apa dengan saya, tolong sampaikan ke teman-teman. 5-10 orang dari setiap hari. Kalau ini katakan ada berapa orang? 200, 300. Kalau 300 orang, maka 10 orang setiap hari akan ada 3.000 orang yang terpapar, yang terekspos dengan informasi. Ceritakan pertemuan kita ini. Dan kalau ada 50 hari, maka 3.000 kali 50, 150.000 orang terpapar. Dan kalau itu kita lakukan, saya yakin kita akan bersama-sama memenangkan pilkada pemerintah. Dan kalau kita memimpin, Bapak Ibu, jangan ajak saya, jangan bersama-sama dengan saya, hanya sampai ke pilkada 27 November. Tapi bersama dengan saya, sampai kita selesai memimpin pemerintah. Karena saya butuh Bapak Ibu sekalian. Karena salah satu target kita adalah pendidikan karakter. Bagaimana anak kita bisa kita didik untuk menjadi anak berkarakter. Baik. Terakhir, saya mau titip pesan ke keluarga di rumah. Mungkin nanti malam, Bapak Ibu bangun malam mungkin. Kalau bangun malam, lihat buka kamar anak kita, cucu Bapak Ibu. Lihat mereka yang sedang tidur. Usap telinga, belai rambutnya, bisikkan di belakang telinganya. Untuk guna mama berjuang lagi, supaya kawan masih punya masa depan yang terbaik di negeri. Untuk guna bapak berjuang lagi, supaya kawan masih punya peluang berprestasi di negeri kita. Jangan biarkan orang-orang asing itu merenggut Indonesia dari kita. Jangan biarkan. Ini saatnya, mungkin ini momen terakhir kita masih bisa berusaha untuk bisa memberikan kesempatan terbaik buat anak-anak kita. Berikan tolak estafetnya. Kalau tidak, mereka yang akan mengambil. Saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa saya. Iya. Terima kasih. Terima kasih semua. Maka untuk yang lokal kami, kita di Sumatera ini kami berikan tulus sebagai pemberi semangat, tak berjuang, korban hati. Begitu Pak Widodo. Dan korban hati karena satu mampu menyakiti Pak Widodo. Jadi kalau ada korban hati, keras.
Musik. Dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan 2025-2030. Amin, mudah-mudahan ini terkabul. Saya yakin karena doa dari Bapak Pendeta dan seluruh jemaat GPP pasti akan terjadi nantinya. Prof. Ida Dharmajaya akan menjadi Wali Kota Medan 2025-2030. Amin. Terima kasih buat seluruh doa. Terima kasih buat dukungan dan ulos yang boleh diberikan buat Prof. Ida dan saya secara khusus pada yang hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati kita, Tuhan Yesus yang memberkati jemaat semuanya. Sekali lagi aminan, ini bukan sembarangan orang, dokter loh aminan, dokter spesialis, spesialisnya juga spesialis sungguh-sungguhan, bukan spesialis ece-ece. Yang ngerinya itu spesialis bedah saraf, bayangkan. Sedangkan saraf yang kecil-kecil yang rumit-rumit bisa dibedah. Apalagi Kota Medan ini kecil lah membedahnya itu. Betul, betul kan? Oh, jadi sebagai ucapan terima kasih dan dukungan juga buat acara pesta kita. Kalau saya pribadi dari Wali Kota pribadi, nanti mungkin Profesor akan menyampaikannya. Dari saya 3 juta rupiah. Dan PD Perjuangan nomor 3 sama kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Orang. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya ikut berbahagia atas atas acara pada hari ini, dan saya ikut berpartisipasi. Nggak boleh melebihi dari ketua DPC. Kalau itu uang 3 juta, ya saya juga 3 juta Bapak Ibu. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi memang mungkin karena memang hari ini kan ini udah gereja keempat yang dijalani Profesor. Setelah ini kami mau pamit juga karena Uskup Agung, Akademi Uskup Agung juga mengundang Prof hari ini, dan kalau memang masih sempat kami akan datang ke sana. Iya. Dan Marga Gabalban pun akan mengadakan acara juga di auditorium Denen. Kami juga harus ke sana supaya semua orang Batak khususnya bisa mendukung dan menurunkan kita. Iya. Orang kita Semoga kita berdunia lagi. Kalau di orang proses dulu, imam siang undangan nabi, siang luar biasa susah, nasional siang keluarga amat sanggup siang kuning yang diwakili amat bisu, doa keluarga amat kudus dulu, doa situasi sebulan yang diwakili, ya, diwakili yang kita pada ditanya, ini soal kami pro siang kepada doa kami yang arah so kawasan kawasan kulus ada kulus Prabu dan dia lalu pas
lolos ke mana di Lota Senior juga serta nyata seluruhnya sangat kewanta di Prajurit Mall Doa Menyongsong di Jubileu ulang tahun emas BPP di tahun 2025 gue turut seluruhnya di Tuhan akan berkembang kebajuan di teman-teman di dunia tanah. Amani saudari menuju Magelang berpenyanyi karena menyumbut penekasan enak kota anak penasihat Louis Securi di Akademi bukan di Taruna Nusantara di Magelang dan golongan Indonesia sama di Tabi Putri Saluna teman ketua sekretaris Yosef Panitia Kapita Nasir Gusti dia anak-anak si orang ini hari macam apa seluruh tu kalau tu kalau banyak akan kita lunas tu di pendidikan supaya lulusan tu tak apa lah ada tahun di komunikasi ada mamam ada kedua seluruhnya selalu dalam sekali karena ini selalu tahun saya orang masa terus sekuri pilih seluruhnya selalu tahun di pasar nasi ada tu panitia 5 juta rupiah orang semua ada lagi.
mulai asa nasional dimulai pakai bahasa Portugis dan nama menggunakan nasional bahasa bahwa mengenai urusan kenapa kemudian melakukan sesuatu.
WGP menang. Semuanya menang ya, peserta ada 10 peserta. Yang 10 peserta itu dapat hadiah semua pembinaan oleh panitia. Jadi teman-teman yang mengikuti festival suara minggu itu semua nanti diberi pembinaan. Jadi mereka dulu yang sebenarnya yang seterusnya siapa lagi? Pakai semua yang pembinaan itu yang pembinaan. Ya, syarat. Ya. Pembinaan untuk semua peserta yang apa dulu 1, 3, 2, dan 1 untuk CM. Pas seleksi silakan kemana dulu? Kemana peserta? Pembinaan sekolah itu apa? Piala nama Robin apa? Ya, piala langsung 2 Juli. Piala langsung 2 Juli. Yang tadi. Oke, ini mana? Oke, sama-sama menerima ya. Oke ya, selamat. Mana juara 1 kita? Ujung. Oh, ini. Oke. Untuk piala untuk juara 3, juara 2, dan juara 1. Untuk piala juara 3 kami sampaikan kepada Abang Ketum. Untuk juara 2 Abang Sekjen. Dan untuk juara 1 pastinya Bishop ya. Bishop katanya. Romo Enak mau kasih aja ke sana. Tak ada taruh menawar. Siapa suka fotonya? Ada enak? Iya, yang bisa rupanya. Iya, yang bisa. Silakan kasih saya bisa 1, 2, 3. Kenapa kepada dia? Bukan urusan itu. Baik. Itu itu. Baru sudah. Kesana rame. Ulang. Iya, iya, semua. Iya. Iya, semua. Ini satu set, kan gitu. Habis itu kita tahu kembali dia. Oke ya? Bapak Ibu, Ada sini.
jalan lagi oleh Paman di pengadilan non di religion na tuhod karena mengasah Yesus ada menghargai gorengan tangan dari Amazon dan ini difestivalkan di festival Bojongede. Di rumah peserta guru semua tuh kamar keluarga saya ada di keluarga besok tiga seluruhnya termasuk asli di amasnya sebetulnya lagun ngarong ya tropik nah kemudian termasuk ada apa kan di paket itu jadi itu apa bisa begini mungkin apa anak guru dipakai teknologi pengesahan nih masih ada satu yang terusah dia mau merasa mengapai mana diriskan ada bisa melalui jadi semangat Berita acara hasil penilaian Festival Paduan Suara Pemuda Campuran pada hari ini Sabtu 12 Oktober 2024 kami Dewan Juri Festival Pemuda Campuran yang terdiri dari 1. Dr. Agus Monang Taruta sebagai ketua, 2. Satnas Kompus PDMSN sebagai anggota, 3. Ebenezer Siregar. Berdasarkan kriteria penilaian antara lain 1. Materi suara, 2. Pembawaan lagu, 3. keterangan ada, dan 4. penampilan. Dengan ini memutuskan dan menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai pemenang Festival Pemuda Campuran. Demikian hasil keputusan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Hasil keputusan Dewan Juri ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Dibuat dan diputuskan di Medan, GPP Markus Gloria pada tanggal 12 Oktober 2024. Dr. Agus Monang Taruta ketua ditandatangani, Satnas Kompes PDMSN anggota ditandatangani, Ebenezer Siregar anggota ditandatangani. Juara harapan 2 MC, soalnya nggak ada harapan 2 MC. Juara harapan 1 dengan skor 874 nomor dia nomor dia 4 GBP Resort Tabut 2 dengan nomor Kusnando Nainggolan. Juara harapan 1 dengan skor 874 nomor 4 GBP Resort Tabut 2 dengan konduktor Kusnando Nainggolan. Maju dong. Juara 3 dengan nilai 900 jatuh kepada nomor dia nomor dia 1
konduktornya atau perwakilan maju ke depan. Mana? Oh, atau mau perintah langsung. Oh, konduktornya mau kasih juga. Iya. Juara kedua. Kami kedua. Ini ya, Bang, kalau boleh cerita, mulai dari saya masuk Napas 10 tahun 2004, yang dua ini bersaing sepanjang masa memang. El Clasico ini. Iya. Dan saya pastikan yang juara kedua ini bukan juara satu. Juara kedua dengan jumlah nilai 974. Peserta dengan nomor undi 2. Kursinya belum dibayar. Kursinya belum dibayar. Karena aturan. Juara 1 dengan nomor 983. Ayo tolong. Tolong. Halo. MDBP. Kalau berteriak bisa berteriak tapi dengan nada getar. Juara kedua adalah Jalan Ajar dengan nomor 2 Presiden. Dan